Kesuksesan interview bukan hanya ditentukan pada hari H interview saja, melainkan bisa kamu persiapkan dan antisipasi dari jauh-jauh hari. Berikut adalah beberapa persiapan yang perlu kamu lakukan agar interview kamu bisa berjalan lancar dan sukses. Hai, gue Melisa and welcome to Career Insight. Dalam Career Insight kali ini, gue akan membahas persiapan yang harus dilakukan sebelum interview. Check it out! Kesuksesan interview bukan hanya ditentukan pada hari H interview saja, melainkan bisa kamu persiapkan dan antisipasi dari jauh-jauh hari. Berikut adalah beberapa persiapan yang perlu kamu lakukan agar interview kamu bisa berjalan lancar dan sukses. Yang pertama, ketahui jenis dan tools interview yang akan kamu hadapi. Saat kamu diberi informasi tentang tipe interview yang akan kamu hadapi, itu adalah sebuah clue untuk menentukan apa saja yang perlu kamu persiapkan lebih lanjut. Cari tahu seperti apa jenis interviewnya, dan jika interview dilakukan secara online, cari tahu tools apakah yang akan digunakan saat interview nanti. Berikut ini beberapa jenis interview yang biasa dilakukan. Interview telepon. Employer biasanya menggunakan interview telepon untuk melakukan screening atau menyaring kandidat yang akan diundang untuk interview langsung. Namun, ada kalanya interview telepon juga dilakukan sebagai cara untuk meminimalkan biaya dalam mewawancarai kandidat yang berada di luar kota. Persiapan yang perlu kamu lakukan antara lain, cek sinyal atau koneksi internet, pastikan koneksi kamu lancar dan tidak akan mengganggu jalannya interview. Carilah tempat yang tenang agar kamu bisa lebih berfokus dan employer juga bisa mendengarkan suara kamu dengan jelas tanpa suara latar yang bising. Cek baterai handphone kamu. Jika konsumsi baterai handphone kamu boros, maka kamu harus mempersiapkan charger di dekatmu agar koneksi tidak terputus karena HP kamu mati tiba-tiba. Interview lewat video call. Interview lewat video call biasanya memanfaatkan platform digital seperti Skype, Google Meet, ataupun Zoom. Mirip dengan interview lewat telepon, namun bedanya dalam video call kalian tetap akan bertatap muka lewat layar gadget masing-masing. Persiapan yang perlu kamu lakukan antara lain, pastikan kamu tahu cara menggunakan platform yang dipilih untuk video call. Jangan sampai kamu baru mempersiapkannya di hari H interview, karena beberapa memerlukan aplikasi yang perlu diinstal terlebih dahulu di gadget kamu. Setelah menginstal platformnya, cari tahu bagaimana cara menggunakannya. Cek koneksi internet kamu. Pastikan kamu memiliki paket data yang cukup untuk interview kurang lebih 1 jam. Jika kamu menggunakan Wi-Fi, cek apakah koneksinya lancar. Tapi, kamu tetap harus mempersiapkan paket data sebagai antisipasi jika Wi-Fi kamu tiba-tiba memburuk koneksinya, ataupun mati lampu. Pilihlah tempat yang cahaya cukup, rapi, dan jauh dari kebisingan. Hindari tempat yang dekat dengan ruang keluarga dan ruang TV. Berpakaian dengan sopan. Meskipun tidak bertatap muka secara langsung, namun employer tetap bisa melihat apa yang kamu kenakan. Untuk lebih aman, kenakan atasan berupa kemeja, hindari memakai kaos saat interview untuk meminimalisir penilaian yang buruk. Sambungkan laptop kamu kepada listrik untuk menghindari laptop mati di tengah-tengah interview. Berikutnya, interview kerja standar, one-on-one. Interview kerja standar atau one-on-one merupakan jenis interview kerja yang paling sering digunakan. Saat melakukan interview ini, interviewer mengadakan tanya jawab dengan calon karyawan satu persatu secara personal dengan bertatap muka langsung. Pertanyaan pertama yang paling sering ditanyakan oleh interviewer adalah ceritakan tentang dirimu dan pengalaman kerjamu. Tipsnya ketika interview one-on-one adalah hindari situasi awkward dan keheningan yang panjang. Jadilah proaktif dan jangan ragu untuk bertanya hal-hal yang ingin kamu ketahui tentang perusahaan. Ingat bahwa bukan hanya perusahaan yang mencari kandidat yang cocok untuk mereka, tapi kamu juga harus bisa menentukan apakah pekerjaan ini cocok untuk kamu. Berikutnya, interview panel. Dalam interview panel, kamu akan diwawancarai oleh beberapa interviewers. Interviewers biasa berasal dari departemen berbeda dengan status yang berbeda pula. Setiap pewawancara memiliki peranan dan topik pertanyaan yang berbeda, sesuai dengan departemen masing-masing. Yang harus kamu lakukan adalah memberikan perhatian merata kepada para interviewer dan hindari kontak mata dengan hanya satu interviewer saja sepanjang sesi interview. Kamu tidak perlu panik atau terburu-buru dalam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh interviewer. Tetap fokus dan gunakan waktu beberapa detik untuk mencerna pertanyaan dan berpikir untuk menemukan jawaban yang sesuai.
Berikutnya adalah interview kelompok. Interview kelompok hampir mirip dengan interview panel. Interview ini dilakukan untuk menilai apakah setiap kandidat yang hadir cocok untuk mengisi posisi yang kosong. Dalam interview ini, sejumlah kandidat akan diberikan interview secara bersamaan, sehingga kamu harus bersaing secara langsung dengan kandidat lain dalam memberikan jawaban terbaik. Interview ini biasanya dimulai dengan penjelasan mengenai perusahaannya terlebih dahulu. Kemudian, setiap representasi perusahaan yang hadir secara bergantian akan mengajukan pertanyaan kepada kandidat. Interviewer akan menganalisa perilaku, interaksi, dan kemampuan leadership yang kamu miliki. Tipsnya, jangan mengulang jawaban yang sama yang telah dilontarkan oleh kandidat lain. Berikanlah jawaban yang otentik dan lebih komprehensif dibandingkan yang lain. Nah, itu tadi beberapa jenis interview yang perlu kamu ketahui. Kita lanjutkan pada persiapan pre-interview selanjutnya. Yang kedua, luangkan waktu untuk melakukan riset terhadap perusahaan. Interviewer manapun tentu akan lebih menyukai kandidat yang memahami seluk-beluk perusahaan saat interview, sehingga pengetahuan ini akan menjadi poin plus untuk kamu. Selain itu, melakukan riset terhadap perusahaan juga memiliki manfaat untuk kamu. Di antaranya yaitu membantu kamu mempersiapkan jawaban jika diberikan pertanyaan yang berkaitan dengan perusahaan, seperti alasan mengapa kamu ingin bekerja di perusahaan tersebut dan kontribusi yang bisa kamu berikan untuk perusahaan. Serta kamu juga jadi bisa mengajukan pertanyaan yang lebih spesifik kepada interviewer tentang perusahaan. Inilah beberapa aspek yang bisa kamu riset, yaitu detail lokasi perusahaan, produk perusahaan, target market perusahaan, jumlah karyawan yang dimiliki, reputasi perusahaan, kompetitor perusahaan, kapan perusahaan berdiri, siapa saja foundernya, bagaimana kultur perusahaan, bagaimana visi dan misi perusahaan, bagaimana bisnis perusahaan bekerja, dari mana saja revenue bisa diperoleh, dengan siapa kamu akan bekerja, siapa atasanmu, dan lain-lain yang bisa memberikan kamu pemahaman terhadap perusahaannya. Semakin dalam kamu meriset, maka hasilnya akan semakin baik. Dengan meriset perusahaan, kamu juga jadi bisa menentukan apakah kira-kira kamu cocok bekerja di sana. Website perusahaan, sosial media perusahaan seperti LinkedIn, Facebook, Twitter, dan Instagram, artikel dari media, situs crunchbase.com, koneksi yang pernah bekerja dan sedang bekerja di perusahaan tersebut, dan yang terakhir adalah dari Google. Kamu bisa mengetikkan nama perusahaan dan informasi apa yang ingin kamu ketahui. Selanjutnya, tinjau kembali hasil risetmu. Setelah memperoleh banyak informasi tentang perusahaan, selanjutnya kamu bisa mendapatkan gambaran besar tentang perusahaan tersebut. Catat apa saja informasi tentang perusahaan yang ingin kamu tahu, namun belum bisa kamu temukan di internet. Selanjutnya, kamu bisa menanyakannya di saat interview nanti. Yang keempat, catat pertanyaan-pertanyaan yang mungkin diajukan dan bagaimana kamu akan menjawabnya. Saat interview, kamu akan menemukan beberapa jenis pertanyaan. Dua diantaranya adalah pertanyaan umum dan pertanyaan teknis. Pertanyaan umum adalah pertanyaan yang biasa ditanyakan di awal interview dengan tujuan untuk menggali lebih jauh tentang personal, pengalaman kerja, dan pencapaianmu selama ini. Sedangkan pertanyaan teknis berhubungan dengan skill yang kamu kuasai untuk memenuhi tanggung jawabmu sehari-hari di posisi tertentu. Berikut beberapa pertanyaan umum yang sering ditanyakan. Ceritakan tentang dirimu. Untuk menjawab pertanyaan ini, kamu bisa menjawabnya dengan menceritakan pengalaman kerjamu dari yang paling awal ke yang paling akhir, serta pencapaian yang kamu dapatkan di masing-masing posisi. Kamu bisa menggunakan teknik STAR, yaitu Situation, Task, Act, and Result untuk menjawabnya. Yang kedua, mengapa kamu resign dari perusahaan terakhir? Apapun alasan kamu, sampaikan dengan jujur. Tapi ingat, jangan sampai kamu menjelekkan perusahaan ataupun rekan-rekan kerjamu saat di perusahaan tersebut. Beberapa alasan yang bisa kamu sampaikan antara lain, tidak adanya jenjang karir di perusahaan lama, lingkungan kerja yang kurang cocok, performa kerja yang baik tanpa didukung benefit yang sesuai, dan bahkan kamu bisa menyampaikan bahwa kamu di PHK. Asal alasan PHK bukan karena kesalahan fatal yang kamu perbuat, melainkan karena situasi dan kondisi seperti adanya pandemi atau dihapuskannya departemenmu bekerja. Berikutnya adalah di mana kamu melihat dirimu 5 tahun mendatang. Untuk menjawab pertanyaan ini, hindari menyebutkan suatu posisi yang ingin kamu duduki, melainkan kamu bisa menyebutkan goals dari tahun ke tahun yang ingin kamu capai dan kontribusi apa yang kamu lakukan untuk mencapainya.
Pastikan goals dan kontribusi ditunjukkan untuk calon perusahaanmu sekarang ya. 3 pertanyaan di atas hanyalah beberapa contoh dari pertanyaan-pertanyaan umum yang sering diajukan. Selain pertanyaan umum, kamu juga sebaiknya meriset pertanyaan-pertanyaan teknis yang kemungkinan akan ditanyakan. Pertanyaan-pertanyaan ini tentunya akan berbeda untuk setiap posisi. Yang terakhir, untuk persiapan yang lebih matang, kamu sebaiknya juga mencari tahu pertanyaan tersulit apa yang mungkin akan ditanyakan oleh interviewer. Dan jangan lupa untuk mempersiapkan jawabannya ya. Yang kelima, latihan, koreksi, dan simulasi. Setelah mempersiapkan poin 1-4, inilah saatnya kamu berlatih. Dari latihan menjawab pertanyaan-pertanyaan interview, kamu bisa mengoreksi dan menilai sendiri jawaban yang kamu berikan. Setelah semua materi yang kamu buat matang, kamu bisa melakukan simulasi interview dengan bantuan temanmu. Dengan melakukan simulasi ini, kamu bisa jadi lebih terbiasa dengan situasi di hari H nanti, sehingga menambah kepercayaan diri dan mengurangi grogi dan kepanikan. Yang keenam, perhatikan lokasi dan waktu interview. Tidak sedikit terjadi kandidat salah mengingat waktu dan terlambat datang saat hari H interview. Untuk mengantisipasinya, kamu dapat memasang pengingat di handphone kamu untuk H-1 dan hari H interview. Selain itu, kamu juga harus tahu berapa waktu yang diperlukan untuk sampai ke lokasi dari rumahmu, sehingga kamu bisa mengestimasikan waktu yang aman berangkat dari rumah. Ingat, jangan datang terlalu mepet dengan jam interview. Selalu cek email dan atau notifikasi jika ada perubahan waktu dari perusahaan. Yang ketujuh, ingatlah nama calon interviewer. Informasi ini pasti sudah disampaikan sebelum interview. Agar tidak lupa, kamu dapat mencatatnya di handphone atau di buku catatanmu. Jangan sampai sudah sampai lokasi tapi kamu tidak tahu siapa orang yang ingin kamu temui. Terakhir, terlepas dari kamu diterima atau tidak di perusahaan tersebut, selalu belajarlah dari kesalahan yang mungkin kamu lakukan selama interview dan lakukan perbaikan untuk interview di masa mendatang. Thanks for watching, jangan lupa like and subscribe karena Ekrut TV akan publish video tiap minggunya. Dan kalau kamu lagi cari kerja, visit website kita di www.ekrut.com. Selain itu, kamu juga bisa download aplikasi Ekrut melalui Play Store di handphone kamu. Kemudahan mengembangkan karirmu kini dalam satu genggaman. See you!